Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Anggun Lestari dengan NIM 125241011. Saya prodi akuntansi semester 3. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari kasus komprehensif. Yang pertama, tanggung jawab manajemen PS auditor. Bab 6 dengan jelas membatasi tanggung jawab manajemen, menyusun laporan dan auditor menyatakan pendapat. Dengan menggunakan kasus Garuda, analisislah kegagalan spesifik dari kedua belah pihak, sejauh mana kegagalan auditor dapat dikaitkan dengan penipuan canggih oleh manajemen, dibandingkan dengan kegagalan auditor itu sendiri dalam menjalankan tugas profesionalnya. Jawabannya, kegagalan spesifik manajemen PT Garuda Indonesia, keuangan yang baik setelah bertahun-tahun merugi, melakukan tindakan yang mengarah pada manipulasi laporan keuangan. Kegagalan spesifik tersebut meliputi pengakuan pendapat yang tidak tepat waktu, contohnya, manajemen mencatat pendapat dari perjanjian kerjasama joint operation dengan Maha Aero Teknologi senilai USD 239,94 juta di tahun 2018, padahal pembayaran dari pihak Mahata belum jelas dan belum diterima. Hal ini melanggar prinsip akuntansi standar PSAK 23 tentang pendapat, di mana pendapat seharusnya diakui saat realisasi atau saat hak menagih timbul secara meyakinkan. Analisis kausalitas kegagalan auditor dalam kasus Garuda lebih cenderung disebabkan oleh kegagalan auditor itu sendiri dalam menjalankan tugas profesionalnya dibandingkan semata-mata karena penipuan canggih oleh manajemen. Bukan penipuan yang terlalu canggih, meskipun manajemen memiliki motif dan melakukan rekayasa akuntansi, modusnya mencatat piutang yang belum pasti tertagih sebagai pendapatan. Relatif dapat dideteksi melalui penerapan prosedur audit yang cermat dan skeptisme profesional yang tinggi. Nomor 2, kecurangan PS kesalahan dari jenis kecurangan. Bedakan antara kesalahan atau error dan kecurangan fraud, sebagaimana didefinisikan dalam bab 6. Berikan argumen mengapa perlakuan akuntansi atas kontrak Mahata di Garuda merupakan pelaporan keuangan yang curang dan bukan penyalahgunaan aset atau sekedar kesalahan dalam pertimbangan. Bukti spesifik apa dari kasus ini, misalnya materialitas, dampak terhadap laba yang mendukung klasifikasi ini. Jawabannya, perbedaan kesalahan error dan kecurangan fraud berdasarkan standar auditing seperti yang sering dibahas dalam bab 6 buku auditing. Perbedaan utama antara kesalahan dan kecurangan terletak pada unsur kesenjangan. Sifat tidak disengaja, unintentional, disengaja, intentional. Penyebab murni kekeliruan. Dalam perhitungan, salah intervensi standar atau kelalaian tindakan penipuan yang disengaja untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Seringkali argumennya bukan misappropriation of asset. Kasus ini tidak melibatkan pencurian aset fisik atau kas perusahaan secara langsung oleh individu, melainkan manipulasi cara pendapatan dan beban dicatat dalam buku besar perusahaan. Fokusnya adalah penyajian laporan keuangan, bukan pengambilan aset secara ilegal. Bukti spesifik yang mendukung FFR. Bukti spesifik dari kasus ini yang mendukung klasifikasi sebagai fraudulent financial reporting adalah pengakuan pendapatan yang belum pasti, unsur kesenjangan. Garuda membukukan pendapatan dari perjanjian kerjasama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dengan Mahata senilai USD 239,94 juta, sekitar 3,4 triliun dalam laporan keuangan tahun buku 2018. Nomor 3, skeptisisme profesional dan keyakinan memadai. Laporan auditor memberikan keyakinan memadai dan audit dilakukan dengan skeptisisme profesional. Definisikan kedua konsep ini dengan menggunakan fakta dari kasus Garuda. Bangunlah sebuah argumen bahwa auditor KAP Tanubrata gagal mempertahankan sikap skeptisisme profesional terkait transaksi Mahata. Bagaimana kegagalan spesifik ini merusak keyakinan memadai yang seharusnya diberikan oleh audit tersebut? Jawabannya, dampak kegagalan terhadap keyakinan memadai kegagalan spesifik KAP Tanubrata dalam menerapkan skeptisisme profesional secara signifikan merusak keyakinan memadai yang seharusnya diberikan oleh audit tersebut. Keyakinan menjadi tidak memadai. Keyakinan memadai didasarkan pada asumsi bahwa auditor telah melakukan audit dengan sikap skeptisisme yang benar dan memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Dengan adanya kegagalan skeptisisme profesional, bukti yang mendasari opini audit
menjadi tidak valid atau tidak kuat. Risiko salah saji material meningkat. Kurangnya skeptisisme profesional menyebabkan auditor gagal. Pengakuan pendapat laporan keuangan menjadi tidak transparan dan menyesatkan pemangku kepentingan investor, kreditur, dan lain-lain. Argumen kegagalan skeptisisme profesional KAP Tandobrata dalam kasus transaksi Mahata. KAP Tandobrata, anggota BDO International Limit, dinilai gagal mempertahankan sikap skeptisisme profesional terkait transaksi Mahata, yang berujung pada opini wajar tanpa pengecualian WTP, yang menyesatkan atas laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018. Nomor 4. Asersi dan tujuan audit terkait transaksi dengan berfokus pada pendapatan yang diakui dari kesepakatan Mahata. Identifikasi dan jelaskan bagaimana manajemen melanggar 3 asersi kunci terkait transaksi, kejadian, akurasi, dan pisah batas. Untuk setiap asersi yang dilanggar, jelaskan satu produk audit spesifik yang seharusnya dilakukan oleh auditor untuk mendeteksi salah saji tersebut. Jawabannya, keterjadian pelanggaran oleh manajemen mengakui pendapatan secara penuh dari kesepakatan Mahata meskipun aliran kas atau manfaat ekonomi yang mendasari transaksi tersebut dalam terwujud atau belum pasti. Hal ini menciptakan pendapat pikir atau yang dilebih-lebihkan dalam laporan keuangan melanggar atas asersi keterjadian bahwa transaksi pendapatan yang dicatat benar-benar terjadi dan berkaitan dengan entitas selama periode akuntansi. Akurasi manajemen mencatat pendapatan dengan nilai yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pengakuan pendapat yang terlalu dini atau dalam jumlah penuh untuk kontrak jangka yang kompleks, di mana ketidakpastian realisasi masih tinggi, menyebabkan nilai pendapatan yang dilaporkan dalam laporan atau laba rugi menjadi tidak tepat. Di antaranya pisah batas atau cut-off, pelanggaran oleh manajemen mencatat pendapatan dari kesepakatan Mahata dalam periode akuntansi yang misalnya akuntansi yang salah, misalnya tahun 2018, padahal transaksi atau bagian transaksi yang terkait mungkin terjadi di periode berikutnya. Nomor 5. Asersi dan tujuan audit terkait saldo. Pengakuan pendapatan yang tidak tepat menciptakan saldo piutang menggunakan asersi terkait saldo yang eksistensi dan penilaian dan alokasi menimbulkan resiko lebih besar dalam audit Garuda. Dan mengapa? Bukti apa yang krusial untuk mengaudit penilaian piutang jangka panjang dan berisiko tinggi seperti ini? Jawabannya, analisis asersi ini berkaitan dengan apakah piutang tersebut benar-benar ada pada tanggal pelaporan. Dalam kasus Garuda Mahata, kontrak senilai jutaan dolar memang ada secara fisik dan dicatat dalam pembukuan, sehingga piutang tersebut secara harfiah eksis sebagai catatan akuntansi. Ketidakpastian arus kas masuk piutang dari Mahata diragukan ketertagihannya karena kondisi keuangan Mahata dan sifat jangka panjang serta kompleksitas. Nilai yang dicatat mungkin tidak mencerminkan nilai realistik yang wajar. Nomor 6. Bukti audit dan tujuan audit. Bab 6 menjelaskan bahwa auditor memenuhi tujuan audit dengan mengumpulkan bukti auditor yang cukup dan tepat. Bayangkan, Anda adalah ketua tim audit pada penugasan Garuda. Anda disajikan kontrak Mahata yang telah ditandatangani. Mengapa satu bukti ini saja tidak cukup? Jenis bukti lain apa yang akan Anda minta untuk memenuhi tujuan audit yang terkait dengan penilaian piutang dan ketepatan waktu pendapat? Jawabannya, mengapa satu bukti kontrak saja tidak cukup? Karena kecukupan bukti kontrak hanyalah satu dokumen tunggal. Standar audit masyarakat perolehan bukti yang cukup secara kuantitas untuk mendukung opini audit. Satu kontrak tidak dapat memberikan keyakinan memadai bahwa seluruh aspek transaksi telah dicatat dengan benar. Jenis bukti lain yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit terkait penilaian penting, apakah nilai piutang wajar dan dapat ditagih dan ketepatan waktu pendapat memastikan transaksi terjadi pada periode yang benar. Saya akan meminta jenis bukti lain. Konfirmasi eksternal. Konfirmasi piutang, permintaan konfirmasi tertulis langsung dari PT Mahata Aeroteknologi mengenai saldo piutang yang diklaim oleh Garuda, syarat dan ketentuan pembayaran, dan status layanan yang telah diberikan. Nomor 7. Siklus laporan keuangan. Transaksi Mahata terutama berdampak pada siklus penjualan dan penagihan. Jelaskan bagaimana satu transaksi curang ini akan mendistorsi akun-akun kunci dalam siklus
ini. Misalnya penjualan piutang usaha. Lebih lanjut, bagaimana salah saji ini dapat memiliki efek berantai ke siklus lain seperti siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali, capital acquisition, dan reversal. Jika laba yang menyesatkan tersebut digunakan untuk mendapatkan pembiayaan baru. Jawabannya, dampak transaksi curang pada siklus penjualan dan penagihan. Dalam kasus ini, kecurangan terjadi karena pengakuan pendapatan dari kerjasama Mahata, padahal pendapatan tersebut belum pasti atau masih berupa piutang jangka panjang yang pembayarannya belum jelas. Akun pendapatan diakui terlalu dini atau bahkan fiktif. Hal ini menyebabkan saldo akun atau pendapatan lain-lain dalam kasus Garuda menjadi salah saji tinggi atau overstated. Laporan laba rugi perusahaan terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya, seolah-olah perusahaan memperoleh laba yang signifikan padahal kenyataannya bisa saja masih merugi. Nomor 8. Tahapan-tahapan audit menggunakan proses audit 4 tahap yang diuraikan. Dalam bab 6 diidentifikasikan tahap di mana kegagalan paling kritis kemungkinan besar terjadi dalam audit Garuda. Apakah itu pada tahap 1 perencanaan dan penilaian risiko, tahap 2 atau 3 pengumpulan bukti dan pengujian, atau tahap 4 penyelesaian dan pelaporan. Berikan justifikasi untuk jawaban Anda dengan menjelaskan apa yang seharusnya terjadi pada tahap tersebut versus apa yang kemungkinan besar terjadi. Jawabannya, tahap 2 atau 3 pengumpulan bukti dari pengujian tahap paling kritis. Apa yang seharusnya terjadi? Auditor seharusnya pengendalian jika relevan dan penguji substantif untuk pengumpulan bukti audit yang cukup dan tepat. Guna mendukung opini audit. Dalam kasus Garuda, auditor seharusnya melakukan pengujian rinci terhadap perjanjian pendapatan tersebut, mengkonfirmasi substansi ekonomis transaksi, dan memastikan pengakuan pendapatan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berlaku tentang pendapatan. Nomor 9. Tanggung jawab komisi auditor. Ketika seorang auditor mengidentifikasi potensi tindakan ilegal atau ketidaksepakatan yang signifikan dengan manajemen, mereka memiliki tanggung jawab komunikasi yang spesifik. Mengingat adanya perbedaan pendapat dari para komisaris, jelas ada ketidaksepakatan internal seperti apa seharusnya komunikasi auditor dengan komite audit mengenai perlakuan akuntansi yang kontroversial untuk kontrak Mahata. Jika manajemen menolak untuk mengubah perlakuan akuntansi tersebut, apa saja pilihan yang dimiliki auditor menurut standar profesionalnya? Jawabannya, pilihan auditor jika manajemen menolak mengubah perlakuan akuntansi. Jika manajemen menolak untuk mengubah perlakuan akuntansi yang dianggap tidak sesuai dengan standar akuntansi dan auditor menyimpulkan bahwa hal tersebut materially misleading, menyesatkan secara material, auditor memiliki pilihan berikut sesuai standar profesional. Melakukan opini wajar dengan pengecualian jika dampak kesalahan penyajian material tetapi tidak pervasif menyeluruh terhadap laporan keuangan, auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian. Nomor 10. Etika tata kelola dan kewajiban publik auditor. Skandal Garuda pada akhirnya terungkap oleh komisaris yang berbeda pendapat, bukan oleh auditor eksternal. Apa yang diungkapkan hal ini tentang keterbatasan audit eksternal dan pentingnya tata kelola perusahaan internal yang kuat. Diskusikan tanggung jawab etis yang lebih luas dari auditor kepada publik, kreditur, dan investor di luar kewajiban kontraktual mereka kepada manajemen klien. Jawabannya, keterbatasan audit eksternal. Kegagalan auditor eksternal dan mengidentifikasi manipulasi laporan keuangan Garuda menunjukkan beberapa keterbatasan mendasar dari audit eksternal. Ketergantungan pada informasi manajemen. Auditor sangat bergantung pada informasi dan representasi yang diberikan oleh manajemen klien. Jika manajemen secara aktif menyembunyikan atau memanipulasi data, auditor mungkin kesulitan mendeteksinya, terutama jika solusi terjadi di tingkat eksekutif. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.